Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Saintik ingin membahas tentang tugas besar komputasi awal. Perkenalkan, nama saya Ismail Luai dan teman saya Muhammad Anda Fatur Rahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Saputra. Perkenalkan, nama saya Inur Rizky. Dan perkenalkan, nama saya Rafli Ihsan Septiawan. Oke, pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang Saintik adalah perangkat lunak sumber terbuka yang dirancang untuk melakukan sinkronisasi file secara langsung peer-to-peer antar perangkat tanpa melalui server pihak ketiga. Dikembangkan pertama kali pada tahun 2013 oleh Jacob Bor. Saintik hadir sebagai solusi alternatif terhadap layanan penyimpanan cloud seperti Dropbox, Google Drive, dan OneDrive dengan fokus utama pada privasi, kontrol penuh pengguna, dan desentralisasi. Tujuan presentasi. Yang pertama, mengenalkan perangkat lunak yang bernama Sainting. Yang kedua, memberi tahu tata cara mendownload Sainting. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang langkah-langkah penggunaan. Apa itu Sainting? Sainting adalah aplikasi sinkronisasi file otomatis yang bekerja secara langsung antar perangkat peer-to-peer tanpa melalui server pihak ketiga. Dengan Sainting, kamu bisa mensinkronkan file dengan folder antar komputer, laptop, HP, atau server secara aman dan terkripsi. Dalam bahasa sederhana, Sainting seperti Google Drive pribadi, tapi data tidak disimpan di cloud orang lain. Kamu sendiri yang mengendalikan di mana data berada. Tidak perlu internet, bisa jalan di jaringan lokal. Fitur utama Sainting: sinkronisasi real time, begitu file berubah langsung disinkronkan. Terus ada enkripsi end to end, data yang dikirim aman, multi platform, bisa dipakai di Windows, macOS, Linux, Android, dan sebagainya. WebGIVE punya tampilan antarmuka web untuk kontrol dan monitoring. Dan sekarang ada contoh penggunaan dari Sainting. Yang pertama ialah mensinkronkan folder kerja dari laptop PC ke PC rumah. Yang kedua, backup otomatis foto-foto dari HP ke komputer. Yang ketiga, kolaborasi file antar rekan kerja tanpa perlu upload ke internet. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload Sainting. Metode yang akan kita gunakan adalah mendownload melalui terminal yang ada di Linux, Ubuntu, dan kami akan memberikan prompt serta screenshot hasil dari prompt tersebut. Nah, seperti yang sudah dilihat di kanan presentasi kami, prompt yang digunakan itu adalah sudo di awal untuk langsung masuk ke dalam mode root, lalu memasukkan prompt update dan update min y atau strip y. Nah, ini adalah perintah yang digunakan dalam sistem berbasis Debian atau Ubuntu untuk memperbarui dan meningkatkan paket perangkat lunak. Nah, lalu selanjutnya kita juga menggunakan prompt up install curl. Adalah perintah yang digunakan untuk menginstal si curl, sebuah alat command line yang memungkinkan transfer data menggunakan berbagai protokol seperti HTTP, FTP, dan lainnya. Nah, lalu yang terakhir itu ada sebuah prompt yang lumayan panjang yang kita gunakan yang diawali dengan curl min s https /2 Nah, ini adalah prompt yang akan kita gunakan untuk kita mendownload dan memunculkan Sainting-nya. Nah, yang terakhir, ini adalah prompt yang digunakan untuk menginstal Sainting-nya. Nah, ini Sainting sendiri itu kan seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah aplikasi open source yang memungkinkan sinkronisasi file secara otomatis antara beberapa perangkat dalam jaringan. Jadi,
Jadi kalau misalnya kita sudah sukses menginstal semuanya yang sesuai yang sudah dijelaskan dalam langkah-langkah tadi, kita bisa langsung menggunakan prompt Scienting untuk cek apakah Scienting kita sudah kita download atau belum, dan juga kita langsung jalankan. Baik, dan ini adalah output dari prompt sebelumnya. Dan jika sudah muncul seperti ini, Scienting sudah bisa digunakan. Saya akan lanjut ke cara penggunaan. Cara penggunaan Scienting tergolong cukup mudah, bahkan bisa dibilang sangat mudah, karena hanya membutuhkan beberapa langkah untuk mengirim sebuah folder. Nah, baik, ini adalah halaman utama dari Scienting sendiri. Dan di awal-awal kita bisa klik action di paling pojok kanan atas ini. Lalu setelah diklik akan muncul barcode dan kode seperti di atas. Ini itu digunakan di device satunya, bisa digunakan di device manapun. Tapi untuk sekarang di HP, Android atau iOS itu sudah tidak bisa digunakan karena telah berhenti. Lalu setelah device itu memasukkan kode tadi, akan muncul seperti ini, alert seperti ini, new device. Kita bisa langsung klik add device kalau itu memang benar device kita. Setelah diklik, akan muncul seperti ini di bawah remote device, yaitu Rikishi VirtualBox. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa lanjut nih, langsung sharing. Sharing itu gimana caranya? Kita pencet edit nih, yang di bawah sini. Setelah edit dipencet, akan muncul beberapa pilihan nih, seperti general, sharing, file versioning, ignore pattern, atau advance. Nah, kita pilih sharing di sini. Karena kita tuh mau bagi file ini nih, TB Cloud Award. Kalau udah tuh kita checklist aja nih kotak di sini nih, Rikishi VirtualBox, karena kita cuma mau bagi ke sini doang. Lalu kita pencet save. Kalau udah pencet save, ntar di punyanya Rikishi VirtualBox bakal muncul kayak gini nih. Tinggal di add, langsung masuk ke punyanya dia. Simpelnya kayak gitu aja. Dan di kesimpulan pada penelitian ini ialah Scienting adalah aplikasi sinkronisasi file peer-to-peer atau yang singkat P2P yang bersifat open source dan cross-platform. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyinkronkan file antar beberapa perangkat secara langsung tanpa menggunakan cloud storage pihak ketiga. Dan Scienting bekerja dengan menghubungkan dua atau lebih perangkat melalui jaringan LAN atau internet, lalu melakukan sinkronisasi file secara otomatis, tidak seperti layanan seperti Dropbox atau Google Drive. File tidak disimpan di server pusat, hanya pada di perangkat pengguna yang telah terhubung. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai Scienting. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.